Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon hikmat dan pengertian. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari surat 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Tema renungan kita, kehidupan Kristen yang utuh. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami dan menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah menjalani dengan pemahaman yang utuh atau masih ada dualisme pemahaman? Surat 2 Yohanes ditujukan kepada kelompok jemaat yang percaya kepada Kristus, hendak menyatakan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang utuh. Kehidupan yang utuh dengan pemahaman seperti berikut. Pertama, kebenaran dan kasih adalah satu kesatuan. Yohanes menulis tentang kebenaran yang tetap di dalam kita. Itu dalam ayat yang kedua. Dan kasih yang menyatukan kita yang percaya kepada Kristus. Yohanes berkata, kita harus mengasihi dalam kebenaran. Tapi di bagian yang lain, menurut Paulus, kita harus menyatakan kebenaran di dalam kasih. Efesus 4 ayat 15. Tentu ini adalah dua bagian yang saling melengkapi, yang berarti bahwa kebenaran dan kasih harus berpadu, karena Roh Kuduslah sumber keduanya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran haruslah juga hidup di dalam kasih. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, kasih dan kepatuhan adalah satu kesatuan. Yohanes mengingatkan perintah utama yaitu saling mengasihi. Bahwa kita harus saling mengasihi. Kepatuhan itu melahirkan kasih. Kasih melahirkan kepatuhan. Allah menyatakan umat-Nya sebagai mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Tapi kemudian Yesus memberikan penegasan, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Nah, ini adalah perpaduan mematuhi untuk mengasihi. Mengasihi untuk mematuhi sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kasih dan kepatuhan ataupun ketaatan. Yang ketiga, kita juga harus memahami bahwa Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu kesatuan. Saudara-saudara, guru-guru palsu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ayat 7. Mereka mengajarkan anak Allah hanya seolah-olah menjadi manusia, dan ia diangkat menjadi Tuhan hanya sesaat. Dalam setiap ajaran mereka, mereka menolak inkarnasi. Ini tentu merupakan antikris. Dengan keras Yohanes mengomentari bahwa mereka telah melangkah keluar demikian jauh hingga meninggalkan Allah Bapa. Tapi kemudian Yohanes meminta dengan sangat agar jemaat yang sungguh-sungguh dalam Kristus berpegang teguh pada ajaran asli para rasul yang mengajarkan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu kesatuan. Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi mengasihi Yesus itu berarti kita mengasihi Bapa. Inilah hal-hal yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Sehingga tidak ada dualisme pengertian, tidak ada dualisme pemahaman bahwa kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah, tetapi juga kepada Roh Kudus, bahwa ketiganya yang esa, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kehidupan kita adalah kehidupan yang utuh.
Kita tidak bisa berkata, biarlah hanya rohku yang kupersembahkan kepada Tuhan, sementara tubuhku kepada dunia. Tidak bisa. Kehidupan yang utuh, seluruh pikiran, perasaan, kehendak, seluruh keberadaan kita adalah menjadi persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Kiranya Allah memimpin kita ke dalam kehidupan Kristen yang utuh, ataupun berpadu, di mana kebenaran, kasih, dan ketaatan semuanya bersemi dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjalani kehidupan yang utuh, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan, dan kami rindu supaya melalui kehidupan kami ada orang-orang lain yang diberkati, dipimpin, dibawa kepada Tuhan, dan juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.